Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmiha Kamaludin dengan NIM A321220078. Di video kali ini saya akan membahas resume kriminologi di pertemuan kelima dengan dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD, yang dimana resume itu membahas tentang apakah ada regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan pembantu rumah tangga, mengingat banyak sekali kekerasan yang dilakukan majikan luar negeri kepada pembantu rumah tangga dari Indonesia dan belum ada regulasi terkait hal tersebut. Saat ini, perlindungan terhadap pekerjaan rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki regulasi khusus dalam bentuk undang-undang. Rancangan undang-undang perlindungan pekerjaan rumah tangga sudah diusulkan sejak tahun 2004, tetapi hingga kini belum disahkan dalam program legislasi nasional. Namun, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana dinamika dalam rumah tangga dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Dinamika dalam rumah tangga memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Beberapa faktor utama yang berperan meliputi: yang pertama itu pola asuh orang tua. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pola asuh yang kasar atau penuh kekerasan cenderung mengembangkan sifat agresif. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan yang terus-menerus bisa membuat individu kehilangan empati dan normalisasi terhadap tindakan kriminal. Dan yang terakhir, ketidakstabilan ekonomi dan tekanan finansial. Orang tua yang stres dengan masalah keuangan bisa kurang memperhatikan anak. Dan yang ketiga itu membahas tentang apakah pemerkosaan dalam rumah tangga dalam konteks ini merupakan suatu tindak kejahatan. Bisa dikatakan iya. Perkosaan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan pada rumah tangga. Pasal 8 menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga termaksud pemaksaan hubungan seksual adalah tindak pidana. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual memperkuat bahwa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual dan bisa dipidana. Yang keempat itu membahas tentang jelaskan faktor sosial sebagai faktor yang memengaruhi kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu ada faktor sosial. Faktor sosial merupakan salah satu faktor utama memengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ini berkaitan dengan norma, nilai, dan kondisi sosial. Selanjutnya, kondisi sosial di lingkungan tempat seseorang tinggal. Beberapa faktor sosial yang dapat memengaruhi KDRT. Yang pertama itu norma dan budaya patriarki. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang hak lingkungan sosial yang mendukung kekerasan. Selanjutnya, kurangnya dukungan sosial, penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Yang terakhir itu kurangnya penegak hukum dan perlindungan bagi korban. Dan pembahasan yang kelima itu ada apakah hukum di Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kasus kekerasan dalam situasi tersebut. Hukum di Indonesia
cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan memberikan mereka hak untuk melaporkan kasus tersebut, terutama diatur dalam undang-undang. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dan di pembahasan yang terakhir itu membahas tentang bagaimana faktor psikologis memengaruhi KDRT sehingga menyebabkan kejahatan. Beberapa faktor utama yang mendorong KDRT hingga menjadi kejahatan yaitu: 1. Faktor psikologis pada perilaku KDRT, gangguan emosional dan mental, ketidakmampuan mengelola emosi, trauma dan pola kekerasan masa lalu. Yang kedua itu ada faktor psikologis pada korban KDRT, ketergantungan emosional dan finansial, rasa takut dan trauma. Dan yang terakhir itu dampak psikologis dan mendorong KDRT menjadi kejahatan serius. Itu poinnya ada penganiayaan berat dan menyebabkan cedera parah atau kematian. Yang kedua, kekerasan seksual dalam rumah tangga. Yang ketiga, pengabaian atau kekerasan terhadap anak. Dan yang terakhir, pembunuhan akibat konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan. Sekian dari resume saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.